Halo kawan mesin, minasan konnichiwa, saya Jufikri Ahmad. Sekarang lagi di Best Body Shop Sunter dan JDM Talk kali ini bahas Honda Civic Type R FK2. Civic Type R ini sempat jadi satu-satunya Honda Civic di Jepang. Jadi nggak ada model biasa, kayak sekarang ada model biasanya. Jadi Civic itu di Jepang sempat cuma ada Type R, nggak ada varian lain. Mau tahu kenapa? Ikutin terus video ini. Jadi Civic Type R FK2 ini adalah Type R berbasis Civic generasi ke-9. Dan ini yang pertama, Civic Type R pertama yang berbodi 5 pintu. Karena sebelum-sebelumnya 3 pintu. Generasi awal Civic Type R, EK9 dia 3 pintu, EP3 dia juga 3 pintu, FN2 dia juga 3 pintu. Jadi ini yang pertama hatchback 5 pintu untuk Type R. Dan Civic Type R FK2 ini sempat jadi satu-satunya Civic di Jepang. Karena di Jepang itu ada sebuah fenomena di mana model yang kelasnya lebih bawah itu bisa ganggu penjualan model yang lebih atas. Salah satu contohnya ya Civic ini. Begitu keluar Honda Fit atau Honda Jazz, dia langsung bikin penjualan Civic jadi turun. Honda waktu masukin Civic ke Jepang itu lebih percaya dengan Type R ketimbang model lain sebelum di generasi ke-10 di mana model biasa Civic udah dijual lagi di Jepang. Jadi Civic Type R FK2 ini jadi satu-satunya Civic generasi ke-9 di Jepang. Jadi nggak ada model biasa kayak sekarang. Kalau sekarang ada model biasa kayak hatchback, model biasa yang bukan Type R itu ada. Di zaman ini Civic generasi 9 bener-bener cuma ada Type R. Nggak ada model lain selain Type R. Dan itu pun cuma 750 unit. Dan punya uang untuk beli mobil ini pun belum tentu bisa SPK karena dari Honda Jepangnya mensyaratkan harus ngajuin aplikasi, ngajuin ya semacam formulir gitulah. Kalau yang ngajuin ternyata lebih dari 750 ya bakal diberlakukan sistem undian. Jadi siapa yang berhak mendapatkan SPK itu dengan cara diundi ya. Lebih kurang kayak merek sebelah lah waktu masarin sport hatchback di sini, lebih kurang kayak gitu. Dan angka 750 unit ini idenya berasal dari catatan waktu Honda Civic Type R ini melesat di Nürburgring. Tepatnya berada di 7 menit 50,63 detik atau ya berada di rentang 7 menit 50 detik lah. Dan dari situlah ide jumlah unit Civic Type R FK2 ini untuk pasar Jepang. Dan waktu 7 menit 50,63 detik ini menjadi salah satu mobil penggerak depan produksi massal yang tercepat. Karena memang ini udah diniatin jadi mobil produksi massal yang tercepat untuk berpenggerak roda depan. Mesin Civic Type R FK2 ini pakai K20 C1, tenaganya 310 PS dan torsinya 400 Nm. Ini mirip-mirip Civic Type R FK8 yang dijual resmi oleh PT Honda Prospect Motor. Dan mesin turbo ini merupakan Type R yang pertama dengan mesin turbo untuk mobil produksi massal. Dan juga Civic Type R pertama tentunya yang pakai mesin turbo. Jadi Civic Type R itu udah turbo dari sejak generasi FK2 ini. Dan seterusnya pakai mesin turbo, ya termasuk di FK8 karena mesinnya ya lebih kurang mirip-mirip lah. Untuk menjadi mobil penggerak depan tercepat di Nürburgring, tentu bukan cuma ngandelin mesin, apalagi ini mobil penggerak depan. Ada beberapa sektor yang harus di-tuning, suspensi, rem, sama setir. Untuk suspensi depan dia pakai dual axis strut front, dia dirancang capable dengan mesin yang torsinya gede, dan juga dia tetap napak meskipun dia menikung dengan cepat. Jadi dia
ngurangin understeer, karena biasanya kalau mobil penggerak depan itu misalnya nikung cepat dengan power yang gede itu rentan understeer. Terus suspensi belakang dia pakai torsion beam. Ini lebih kurang torsion beam ini sama lah kayak mobil biasa, cuman mungkin ada perbedaan di material sama struktur, jadi dia tetap bikin kaku dan stabil meskipun dia nikung kencang. Terus dia ada adaptive damper system, dia biar tetap napak ya di berbagai kecepatan sama kondisi jalan. Dia juga ada electronic control system biar nikungnya lebih akurat meskipun jalannya nggak rata atau basah. Sama dia ada high rigidity dual pinion electric power steering, dia biar lebih responsif setirnya. Dan itu perlu karena ini penggerak depan. Dan untuk bannya dia pakai 235/35 ZR 19 inci ya. Jadi peleknya dia 19 inci. Cuman di Civic Type R yang di sini dia udah dimodifikasi ya, bannya udah pakai Advan Neova. Terus ukurannya, profil bannya lebih tebal sama peleknya lebih kecil 1 inci. Terus dia remnya udah Brembo monoblock 4 pot aluminium caliper, dia udah diameternya gede dan drill. Jadi dengan tuning seperti itu tadi udah bener-bener diniatin ya sebagai salah satu mobil penggerak depan tercepat, paling tidak untuk bisa ngelilingin sirkuit Nürburgring di Jerman. Civic Type R FK2 ini dia dirakitnya di Honda United Kingdom Manufacturing, dia dirakitnya di Swindon, Inggris. Tapi sebetulnya Civic Type R sendiri tuh udah 4 generasi dirakit di Inggris. Jadi setelah EK9 itu, EP3, dia udah dirakit di Inggris. Cuman kalau EP3 dia mesinnya beda dengan pasar Eropa. Dia pakai mesin yang lebih kurang sama dengan Integra. Jadi mesinnya itu dirakit di Jepang, kemudian dikirim ke Inggris, terus diekspor ke Jepang. Jadi untuk EP3 dia meskipun dirakit di Inggris tapi mesinnya beda. Kemudian setelah EP3, Civic FN2 dia juga dirakit di Inggris dan masuk Jepang itu namanya Civic Type R Euro. Dia sebagai pembeda antara Civic Type R yang memang bener-bener khusus pasar Jepang, namanya Civic FD, satu-satunya Civic Type R yang sedan. Dan Civic Type R FN2 ini jadi salah satu penyelamat eksistensi Civic di Jepang karena pada waktu itu Civic sedan yang FD itu udah di stop produksinya. Jadi bener-bener tinggal Type R. Dan yang di FK2 ini, dia udah bener-bener satu-satunya Civic generasi ke-9 di Jepang, dia nggak ada model biasa, dan dia masih dirakit di Inggris ya. Dan terakhir, Civic FK8 yang dijual di dealer resmi, PT Honda Prospect Motor, dia dirakitnya di Inggris dan Honda UK Manufacturing udah resmi tutup pabrik. Civic Type R berikutnya, belum tahu dirakitnya di mana, tapi yang jelas bisa dipastikan udah bukan di Inggris lagi, cuman ya belum ketahuan Civic Type R berikutnya dirakit di mana. Oke, sekian untuk JDM Talk kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube-nya soundonmachine.com. Kalau kalian punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu tulis aja di kolom komentar. Di follow juga akun Instagram-nya soundonmachine.com dan di like juga akun fanpage-nya di Facebook soundonmachine.com. Oke? Sekian untuk JDM Talk kali ini. Terima kasih sudah nonton. Arigatou gozaimasu.